Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Ibrani, pasalnya yang ke-11, pasal iman yang sangat terkenal. Pada episode sebelumnya, kita berbicara tentang beberapa karakter dari pahlawan-pahlawan iman. Kami berbicara tentang Habel, Henoh, dan juga berbicara tentang Nuh. Hari ini kita akan beralih ke karakter-karakter yang lain. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Farid. Terima kasih. Kita masih berada di sungai firman Tuhan yang tidak bisa dilintasi dalam pasal besar ini. Pasal tentang para pahlawan iman, yaitu pasal 11. Dan saat ini kita telah mencapai ayat ke-8, di mana ia berbicara tentang karakter lain, yaitu Abraham. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk pergi ke suatu tempat yang akan diterimanya sebagai warisan. Dan dia pergi keluar tidak tahu kemana dia pergi. Dengan iman dia pergi untuk hidup di tanah perjanjian seperti di tanah asing, tinggal di tenda bersama Ishak dan Yakub. Ahli waris bersama-sama dengan dia dari janji yang sama. Karena ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang perancang, dan pembangunnya adalah Tuhan. Ayat-ayat ini 8, 9, dan 10 berbicara tentang Abraham. Bagaimana iman muncul dalam dirinya? Abraham terkenal sebagai bapa orang-orang percaya, atau bapa dari setiap orang yang percaya menurut Roma. Kebanyakan Abraham adalah seseorang yang menyembah berhala di Ur, tanah orang Kasdim di Irak. Lalu Allah menampakkan diri padanya. Seperti yang kita pahami dari cerita Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepadanya, bapa leluhur kita Abraham. Dan dari sini datangnya wahyu kepada Abraham. Abraham, akulah Tuhan yang benar. Dan karena itu semuanya kecuali aku adalah dewa mati yang tidak nyata. Lalu Tuhan memanggilnya. Pergilah dari negaramu dan keluargamu dan rumah ayahmu. Pertanyaan adalah, kemana Tuhan? Dan jawabannya adalah, aku akan menunjukkan kepadamu. Tapi keluarlah sekarang. Dan aku akan pergi sebelum kamu. Dan kamu harus mengikuti aku. Menurut Ibrani 11, iman tunjukkan dalam kehidupan orang hebat ini dalam 3 situasi. Pertama, Abraham mematuhi panggilan itu. Kedua, Abraham berkelana sebagai orang asing tanah yang dijanjikan kepadanya. Ketiga, karena iman Abraham diuji dengan ujian yang sangat berat. Di masing-masing 3 situasi ini, iman Abraham bersinar. Nyatanya, dia adalah teladan yang baik bagi kita semua. Mengapa penulis menyebutkannya di sini? Kepada siapa dia menulis? Untuk orang Ibrani. Pertama, bagi orang Ibrani, nama Abraham sangat berharga. Kedua, mereka berada dalam situasi mirip dengan Abraham. Ia ingin bertemu mereka untuk meninggalkan Yudaisme, dengan apa termasuk dari hal-hal yang terlihat, dan bergabung dengan kekristenan yang mencakup iman. Jadi bagaimana ia akan
mendorong mereka. Ia berkata kepada mereka, bapamu, bapak dari bangsa Yahudi tidak bergerak berdasarkan penglihatan, melainkan iman. Oke, maka muncullah iman dalam kehidupan Abraham ketika dia dipanggil dan patuh. Secara historis, di mana Abraham tinggal dan bagaimana dia dipanggil untuk keluar dan ke negeri manakah Allah menunjuknya untuk dituju ketika ia pergi. Menurut apa yang disebutkan dalam Kejadian 12 dan Kisah Pasal 7, kita memahami bahwa Allah memanggil Abraham dari Ur, tanah orang Kasdim, tetapi ayahnya ikut bersamanya. Dan mereka pergi ke daerah yang disebut Haran. Dan itu bukanlah tempat yang Allah inginkan untuk ia tuju. Allah ingin dia pergi ke tanah Kanaan. Mereka menghabiskan 5 tahun di sana, sampai ayahnya, Terah, meninggal. Kemudian Stefanus berkata, Allah memindahkan dia. Allah mengulangi wahyu kepada Abraham, pergilah ke tanah yang aku ingin kamu tuju. Jadi Abraham bergerak dan bawa serta Lot, anak saudaranya. Dan mereka tiba di tanah Kanaan. Ketika ia tiba, ia menemukan bahwa Kanaan adalah daerah gurun. Dan seolah ia berkata pada Allah, saya pikir engkau akan membawa saya ke tempat yang lebih baik daripada Ur, tanah orang Kasdim. Di Ur, tanah orang Kasdim, ada peradaban Irak yang sangat besar dan tanah yang subur, sekitar sungai Tigris dan Efrat, tetapi Allah membawa dia ke tanah Kanaan yang merupakan daerah gurun. Jadi Abraham tinggal sebagai pendatang. Untuk alasan besar yang disebutkan Alkitab kemudian. Karena iman, ia diam tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing. Artinya tanah itu memang miliknya, tetapi dia tinggal di sana sebagai orang asing. Mengapa? Karena dia sedang menantikan kota yang memiliki fondasi. Tuhan berinya wahyu pada suatu waktu dalam hidupnya yang tidak kita ketahui. Mungkin di awal hidupnya. Dia berkata kepadanya, Abraham, ini bukan tempat terakhirmu. Ada sebuah kota yang sudah kurancang dan kubangun. Dia menyebutnya di sini kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tentu takdir terakhirnya bukan di bumi, tetapi di surga. Tepat. Benar. Hasil dari ini adalah bahwa ia tinggal di kemah-kemah sepanjang waktu. Kota itu punya dasar. Karena kota itu memiliki fondasi, dalam fase transisi dia hidup di tenda tanpa fondasi. Tepat. Seperti kita tahu, iman membuat Abraham bermigrasi dari Irak. Keyakinan membuatnya meninggalkan Irak dan pergi kemana Tuhan menuntunnya. Dan di era sekarang ini ada orang-orang yang sedang terusir dari tanah Irak demi iman. Dan di antara mereka ada orang Kristen sejati yang menderita, yang mungkin kemudian dikaitkan dengan ketidakbaikan Tuhan. Bagaimana Anda akan menyemangati mereka? Abraham mendapat pahala atas imannya ketika dia meninggalkan negeri itu dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apa yang Anda katakan kepada saudara-saudara Kristen yang terlantar karena iman Kristen mereka? Saya akan beritahu mereka bahwa saya pasti bersimpati kepada mereka. Karena saya telah mengunjungi daerah-daerah ini lebih dari sekali dan melihat penderitaan orang-orang. Terutama bahwa mereka meninggalkan kekayaan, meninggalkan rumah, dan meninggalkan standar hidup yang tinggi. Jadi pertama saya bersimpati pada mereka. Karena meninggalkan rumah saya, stabilitas saya, dan meninggalkan negara tempat saya tinggal tidaklah mudah. Namun, ada pelajaran yang harus dipelajari dan diperdalam, yaitu bahwa pada akhirnya kita adalah pendatang di bumi ini. Baik kita tinggal di Timur Tengah, di diaspora, di Kanada, di Australia, di Amerika, atau di Eropa, kita sebagai anak-anak Allah adalah pendatang. Selain itu, karena mereka meninggalkan hal ini demi iman mereka, hadiahnya akan besar, seperti bagi Abraham. Allah menggantinya dengan hadiah di bumi ini sebelum ia bahkan mencapai surga. Kita baca bahwa Abraham adalah orang kaya, makmur, yang memiliki banyak budak. Ia sama sekali bukanlah orang yang membutuhkan, yang berjuang untuk hidup, tetapi Allah menggantinya atas apa yang ia tinggalkan. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Abraham, lalu istrinya Sarah dan ayahnya Terah pergi bersama beberapa orang lainnya dan pergi ke Haran tanpa apa yang kita sebut iman yang kuat. Di sana, Terah meninggal dan dikuburkan oleh Abram.
Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan, lalu Allah menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Aku akan memenuhi semua janji yang kubuat kepadamu. Aku akan memberimu seorang putra. Inilah yang akan membentuk rumah itu, Abraham dan Sarah dan anak yang akan lahir." Ayat 11 mengatakan, karena iman maka Sarah sendiri telah menerima kekuatan untuk mengandung. Ketika kita merujuk kembali kepada kisah Sarah di kitab Kejadian, kita menemukan bahwa ketika dia mendengar pesan ini, dia tertawa. Tertawa di sini menunjukkan kurangnya iman. Apakah dia menerima kuasa melalui iman atau dia tidak memiliki iman? Apakah Sarah menunjukkan iman atau kurangnya iman? Sebelum kunjungan Tuhan yang disebutkan dalam Kejadian pasalnya yang ke-18, iman Sarah hampir hilang dan secara manusiawi saya akan bilang bahwa ia merasa usianya semakin tua. Karena ia hampir 90 tahun ketika Tuhan datang dan berkata kepada Abraham, "Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah istrimu akan punya seorang laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya, jadi tertawa Sarah. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Dan kemudian Tuhan berkata sebuah frase yang saya pribadi percaya bahwa ini menghidupkan kembali imannya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sarah berpegang pada perkataan ini. Jadi imannya dihidupkan kembali, tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ia percaya kepada Allah. Apa artinya ini? Kepercayaannya kepada Allah berarti bahwa ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Ya, engkau mampu, ya engkau mampu. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu." Jadi sistem-sistem tubuh mulai memulihkan fungsi normal mereka seolah-olah ia seorang wanita muda. Inilah yang dimaksud dengan iman. Dalam apa ia percaya? Kepada firman Tuhan kepadanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Yang berpegang pada perkataan ini dan saya mendorong para pemirsa yang terkasih, jika ada di antara saudara yang putus asa atau gagal karena penyakit atau masalah, biarkan ia berpegang lagi kepada janji Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tentu kita berbicara tentang dan ada garis paralel yang merupakan kehendak Tuhan. Pasti. Saya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi secara medis, apa yang telah terjadi secara fisik. Sebuah keajaiban. Tapi pastinya apa ekspresi yang butuh banyak penjelasan adalah ketika dia mengatakan bahwa dia menerima kekuatan untuk hamil. Dia menerima kekuatan untuk mengandung. Apakah kehidupan mengalir ke dalam sistemnya lagi? Tentu saja iman Ya. dapat melakukannya. Tentu. Tentu saja ada keinginan Tuhan yang baik dan kehendak Allah yang dapat diterima dan sempurna. Dia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan tahu kapan harus menutup dan kapan harus membuka. Namun ini juga mengingatkan kita bahwa kita seharusnya memiliki iman di dalam Tuhan. Tepat. Jadi jika salah satu pemirsa sedang menantikan Tuhan untuk memiliki anak, untuk kesembuhan, atau agar Tuhan campur tangan dalam suatu masalah, jika memang Tuhan berkehendak untuk menjawab dan kita memiliki iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan berkata jika Dia menghendaki dan ini waktunya, Dia bisa melakukannya. Amin. Benar begitu? Amin. Saya ingin melanjutkan dan beralih ke bagian yang berikutnya. Karena itu ada yang lahir dari satu orang, dan yang dari satu orang itu mati, bahkan seperti bintang-bintang di langit yang banyaknya, dan seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya di tepi laut. Terhitung banyaknya. Saya ingin membahas ayat 12. Apa maksud telah lahir dari satu? Ia selalu bicara tentang Abraham dan menggambarkannya sebagai mati. Akhirnya, dalam hal kemampuan untuk menghasilkan keturunan, ia seolah mati. Jadi, secara medis, semua sistemnya tidak mampu dalam hal ini. Allah menghidupkan dia, sehingga seseorang dilahirkan daripadanya, yaitu Ishak. Dalam siapa janji itu digenapi bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang tak terhitung di tepi laut. Jadi keturunan Abraham dari Ishak dan dari keturunan Ishak muncul begitu banyak bangsa dan suku. Apakah referensi tentang bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut hanya menunjuk sebuah jumlah yang besar? Atau ada indikasi lain? Tentu saja dari aspek simbolis atau dispensasional ada makna yang indah dalam frase ini. Dari iman Abraham, komunitas surgawi
yang diwakili oleh bintang-bintang di langit, yaitu gereja muncul. Dan juga Baik. dari keturunan Abraham akan muncul kelompok-kelompok orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang akan menikmati di masa depan dengan percaya kepada Kristus dalam kerajaan besar dan semua berkat yang Kristus akan bawa kepada mereka. Jadi bintang-bintang di langit melambangkan orang-orang surgawi yang memiliki berkat surgawi dan pasirnya laut melambangkan suatu bangsa yang memiliki berkat duniawi. Benar. Melanjutkan pembicaraan ini, dia berkata di ayat ke-13, mereka semua mati dalam iman karena tidak menerima apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya melihatnya dan menyambutnya dari jauh dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Karena orang yang berbicara demikian menjelaskan bahwa mereka sedang mencari tanah air. Jika mereka memikirkan tentang negeri yang telah mereka tinggalkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka menginginkan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Karena itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Dia telah mempersiapkannya bagi mereka sebuah kota. Saya punya logika, pertanyaan yang sederhana. Selama mereka semua mati dalam iman karena mereka tidak menerima apa-apa yang dijanjikan itu, lalu apa peranan iman? Jika mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, apa gunanya iman? Baiklah, iman memberi mereka kapasitas untuk menjalani seluruh hidup mereka. Sebagai kehidupan iman, jika tidak ada penantian terhadap janji-janji, mereka putus asa dan menyerah. Banyak pengaruh negatif akan datang dan membuat mereka mundur, tetapi mereka tidak menuju ke fata morgana atau berharap pada sesuatu yang tidak mungkin tercapai, tetapi Allah memberitahu mereka. Misalnya Allah berkata pada Abraham dengan jelas, keturunanmu akan mewarisi tanah ini. Tetapi engkau harus tahu bahwa ini tidaklah pada masa hidupmu. Keturunanmu akan menjadi pendatang di tanah yang bukan milik mereka. Dan akan menjadi hamba di sana dan mereka akan ditindas selama 400 tahun. Adapun engkau akan pergi pada nenek moyangmu dengan damai. Ia mati dengan mempercayai janji ilahi ini. Izinkan saya menerapkannya pada kita dan berkata, ada orang-orang percaya yang tertidur sebelum kedatangan Tuhan dan mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan. Apakah ini memiliki dampak positif atau negatif bagi mereka? Positif. Dampak positif. Ketika saya hidup setiap hari, mengetahui bahwa Tuhan akan datang, saya akan hidup dengan kesetiaan, bersaksi, dan melayani, dan hidup sebagai pendatang. Jika saya tertidur sebelum Tuhan datang, saya tidak akan rugi. Karena iman menciptakan dalam diri saya kehidupan yang memuliakan Allah. Benar. Dan aku melihat apa yang akan terjadi melalui iman. Ia berkata, tapi yang hanya Dia dari bilang, jauh tetapi melihatnya. setelah melihatnya dan menyapa mereka dari jauh dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Ya. Hal ini dipahami bahwa iman dapat memampukan mereka untuk melihatnya. Tetapi, saya butuh komentar Anda pada menyapa mereka. Dan melambai-lambai kepadanya, berarti mereka mengibarkan tangan kepada mereka, seolah melihat mereka. Dan ada komunikasi di antara keduanya juga. Ya, salah satu komentator mengatakan bahwa iman Abraham dan keluarganya seperti sebuah teleskop. Ketika astronom melihat melalui teleskop bintang-bintang yang sangat jauh menjadi sangat dekat dengannya dan dia melihat mereka seolah-olah dia hendak menyentuhnya dengan tangannya. Meskipun mereka sebenarnya jaraknya miliaran mil, namun teleskop membuat mereka dekat. Iman itu indah, sungguh indah. Semua janji Tuhan baik untuk masa depan maupun untuk sekarang sudah jelas bagi siapa saja yang masuk hadiratnya. Sesungguhnya, masalah ini memerlukan doa dan menghadap hadirat Tuhan. Saya tidak bisa menjalankan iman ketika jauh dari hadirat Tuhan yang agung, yang tidak dapat dilihat, kecuali dengan iman. Jadi ketika saya masuk ke hadirat Tuhan, rasanya seperti ku pegang janjinya dengan tanganku atau menyapanya. Terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 15 mengatakan jika mereka memikirkan tanah yang telah mereka tinggalkan, mereka akan mempunyai kesempatan untuk kembali. Apa itu jika mereka memikirkan tanah yang telah mereka tinggalkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali? Berarti mereka bisa saja kehilangan kepercayaan mereka, entah bagaimana, atau itu jika saja mereka berpikir, lalu mereka mungkin telah kembali. Oke, apakah ini dianggap iman? Oke. Dua karakter. Mari saya bandingkan dua karakter yang tinggal bersama, yaitu Abraham dan Lot.
Lot adalah orang beriman yang saleh. Saya tidak meremehkannya. Dan Abraham adalah orang percaya yang saleh. Karena Abraham hidup dengan iman terus-menerus. Dia mampu melewati kesulitan apapun yang dihadapinya sebagai orang asing di tanah Kanaan. Tentu saja, orang ini menghadapi banyak kesulitan. Ada orang-orang kafir di sekitarnya, dia dikelilingi oleh bahaya. Tanpa iman akan lebih mudah baginya untuk berpikir menjauhi jalan yang sulit ini. Dan kembali ke Ur Kasdim di mana ada rumah, keluarga, suku, kekayaan, dan peradaban. Tapi iman mendorongnya untuk melihat ke masa depan dan mengatasi kesulitan. Lot tidak kembali dengan kakinya, tapi dia kembali dengan hatinya. Ketika Lot pergi ke Mesir, dia melihat hal indah yang mungkin mengingatkannya dari Mesopotamia. Dia melihat di Mesir, sungai Nil, dan dia melihat di sanalah peradaban dan pertanian juga. Jadi dia mencari sesuatu yang serupa. Abraham tidak kembali baik dengan hatinya maupun dengan kakinya. Lot tidak kembali dengan kakinya, tapi kembali dengan hatinya. Oke, dalam konteks berbicara tentang ayah, dia menyebutkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia katakan Ishak dan Yakub ahli waris bersama atas janji yang sama. Lalu, di mana Ismail? Kita tidak melihat iman dalam kisah Ismail sama sekali. Pertama-tama, Sarah tanpa berkonsultasi kepada Tuhan berkata kepada Abraham untuk mengambil Hagar, hambanya, sebagai seorang istri untuk mendapatkan anak darinya. Ini bukanlah melawan hukum menurut kode Hammurabi. Itu sah, jadi dia tidak berzina. Namun, tidak semuanya yang disetujui berdasarkan kebiasaan adalah tentang iman. Sarah tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Abraham tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Dan Ismail menurut perjanjian baru lahir menurut daging. Artinya dia dilahirkan secara jasmani, perencanaan, dan kekuatan duniawi. Jadi ceritanya dari awal sampai akhir tidak ada hubungannya dengan iman. Baik, terima kasih. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Dalam episode hari ini, kita berbicara tentang pahlawan iman, khususnya Abraham. Bagaimana iman muncul dalam kehidupan Abraham? Seluruh kehidupan Abraham menggambarkan kehidupan iman. Ia disebut sebagai bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Abraham mentaati panggilan Tuhan dan menerima untuk tinggal sebagai orang asing di suatu negeri yang tidak diceritakan Tuhan kepadanya. Dia telah meninggalkan sukunya dan tanahnya, dan dia tunduk kepada Tuhan, imannya diuji, dan dia berhasil dalam ujian keimanan itu. Oke, sehubungan dengan Sarah, kami juga ingin tahu bagaimana iman diwujudkan di dalam diri Sarah. Pada awalnya Sarah tidak percaya perkataan Tuhan ketika dia berkata, saya pasti akan kembali kepada Anda sekitar waktu ini tahun depan, dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia tertawa sendiri meskipun hal ini tampak seperti tidak kepercayaan, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Dia berkata kepadanya, apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Rasa ini memperkuat imannya dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberinya seorang putra. Oke, semua orang itu memiliki iman, dan karena iman mereka memiliki janji-janji. Tapi di sini dia berkata karena tidak menerima yang dijanjikan. Lalu apa manfaat iman? Mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, tetapi iman memberi mereka kekuatan untuk meneruskan hubungan mereka dengan Tuhan sepanjang hidup mereka, bahkan saat mereka menghadapi kesulitan. Abraham menghadapi banyak kesulitan, tapi iman membuatnya semakin bermegah teguh atas janji Tuhan. Seperti halnya kita sekarang, ketika menantikan kedatangan Tuhan, mereka yang tertidur tidak rugi ketika mereka hidup dalam terang. Fakta ini mereka menjalani kehidupan yang saleh. Oke, terima kasih Dr. Farid. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, saya ingin mengingatkan Anda tentang apa yang dikatakan tentang Sarah dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, Sarah sendiri menerima kuasa untuk mengandung. Karena iman, Sarah sendiri menerima kuasa untuk mengandung. Ingatlah ayat ini bersama saya. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 11. Saya mendorong Anda untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda tunggu dari Tuhan saat ini,
Anda mungkin dalam kesulitan, Anda mungkin sakit, Anda mungkin membutuhkan, atau Anda mungkin sedang menunggu Tuhan untuk memberikan Anda seorang anak. Anda mungkin sedang menunggu Tuhan untuk membuka pintu pekerjaan. Anda mungkin menunggu Tuhan membuka pintu pernikahan. Anda mungkin menantikan Tuhan untuk apapun. Jika Tuhan menghendaki, Dia dapat melakukannya. Kita tidak meragukan kemampuan Tuhan, Dia mampu. Tetapi, kita harus selalu mencari tahu apakah itu kehendak-Nya. Dia mampu. Sarah memiliki iman dan itulah sebabnya dia berkata dia sanggup. Dan ini waktunya, karena iman Sarah sendiri menerima daya untuk mengandung. Bahkan ketika dia sudah melewati usianya, melewati usia suburnya, Tuhan kita sangat agung. Percayalah padanya, nantikanlah Dia. Berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan sabar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. وعدت طريقي ترشدني تعلمني وتنصحني وفي البرية تسندني بإيدك انت تمسكني وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير ولا استاهل وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير وعدت إنك بسلطانك لخير الكل يتحول ما كل شيء في إمكانك ومجدك أنت في الأول وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.